Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab tentang pelajaran membahas atof atau al-atof. Atof, pengertian huruf dan fungsi dan macamnya. Pada ilmu Arab terdapat berbagai jenis huruf yang wajib dipelajari. Salah satunya adalah atof atau kata penghubung. Dalam menggunakan huruf ini harus sesuai dengan aturan dan kaidah hukumnya. Hal ini bertujuan agar makna yang akan disampaikan tidak salah atau keliru. Oleh sebab itu, sahabat muslim wajib memahami penggunaan kata penghubung dalam ilmu Arab. Pengertian atof. Atof merupakan salah satu jenis tawabi yang letaknya sesudah kata penghubung dalam bahasa Arab. Fungsi dari jenis tawabi ini yaitu sebagai penghubung sesama isim atau fiil. Bila dalam ilmu bahasa Indonesia, jenis tawabi ini dikenal sebagai kata penghubung. Meskipun secara bahasa berbeda, maka makna dihasilkan memiliki kesamaan atau sama lain. Huruf dan fungsinya. Kata penghubung dalam bahasa Arab terdiri dari 9 huruf. Setiap huruf memiliki fungsi dan artinya sendiri. Sehingga dalam menggunakan kata penghubung tersebut harus tepat dan sesuai dengan makna yang ingin dihasilkan. Huruf pertama dari huruf atof yaitu al-waw. Huruf waw fungsinya sebagai dan. Huruf tersebut biasa digunakan untuk menggunakan kata yang sama satu dengan lakinya. Kata tersebut memiliki i'rab dan kedudukan yang sama sehingga bila dijadikan sebuah kalimat memiliki makna khusus. Contohnya hadarat talibu wal mudarisu. Hadarat talibu wal mudarisu. Artinya murid dan guru datang. Huruf selanjutnya fa. Huruf fa fungsinya untuk kata penghubung lalu atau maka. Fa digunakan untuk menggambarkan kondisi beriringan dan berurutan tanpa jeda. Sehingga kata penghubung ini biasa dipakai ketika menceritakan sesuatu. Contohnya ja'al ustazu fattalibu. Ja'al ustazu fattalibu. Artinya ibu guru masuk lalu muridnya. Ibu guru masuk lalu muridnya. Huruf selanjutnya yaitu summa. Apa itu? Huruf summa identik dengan kata penghubung kemudian. Fungsi dari huruf tersebut adalah untuk menunjukkan arti yang bersifat lenggang, berurutan tanpa beriringan dan berjeda. Biasanya dipakai untuk menyampaikan cerita kepada orang lain. Contohnya hadaral ustadzu summat talibu. Hadaral ustadzu summat talibu. Artinya ustadz datang kemudian muridnya. Huruf selanjutnya hatta. Hingga sehingga. Huruf hatta merupakan kata penghubung hingga atau sehingga. Syarat yang dianjurkan dalam kata penghubung ini adalah menggunakan isim zahir ma'tuf bih. Hal ini dikarenakan ma'tuf bih adalah bagian dari maftuh alaih. Contohnya akaltu sama
as-samakata hatta ra'saha. Akaltus samakata ra'saha. Artinya aku makan ikan hingga kepalanya. Ya. Jadi, terus selanjutnya huruf au. Huruf au fungsinya untuk penghubung ataukah. Huruf ini digunakan untuk memberikan pilihan kepada orang lain sesudah diperintahkan. Kata penghubung au lebih menunjukkan makna penyamaran, hukum dan keraguan di dalamnya. Contohnya tazawwaju hinda au akhtaha. Tazawwaja hindan au akhtaha. Yang artinya nikahilah saudaraku atau Hindun. Yang huruf selanjutnya am. Huruf am biasanya digunakan untuk menunjukkan kata penghubung ataukah. Biasanya huruf am digunakan untuk menggambarkan makna menuntut atau mencari sebuah ketentuan. Kata penghubung ini dapat dilakukan bila huruf am jatuh sesudah hamzah yang ada dalam dua lafaz. Uridu indaka am amar. Contohnya uridu indaka am amar. Artinya apakah Zaid berada di sisimu ataukah Umar? Huruf selanjutnya yaitu bal. Huruf bal merupakan kata penghubung tetapi atau melainkan. Kata penghubung ini digunakan untuk menetapkan hukum nahi, larangan melakukan pekerjaan, dan nafi, tidak ada hukum. Dalam lafaz sebelumnya, kemudian di akhir kalimat akan dijelaskan hukum sebaliknya, yang berarti benar. Usahakan untuk jatuh sesudah kaum nafi atau nahi. Contohnya, ma jaa Zaidun bal Umar. Ma jaa Zaidun bal Umar. Artinya Zaid tidak datang, tetapi Umar yang datang. Selanjutnya huruf la. Huruf la diibaratkan sebagai kata penghubung bukan atau tidak. Tujuan penggunaan huruf ini adalah untuk menafikan sebuah hukum lafaz yang akan datang selanjutnya. Biasanya kata penghubung ini digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang berupa kebenaran atau kejadian tertentu. Contohnya, istaraitu lahman la samakan. Istaraitu lahman la samakan. Artinya, saya telah membeli daging, bukan ikan. Huruf selanjutnya lakin. Huruf lakin merupakan kata penghubung akan tetapi. Fungsi dari kata penghubung ini adalah untuk menggambarkan suatu makna penyambungan atau susulan perkataan yang harus didahului lafaz mannahi an-nafi. An-nafi mannahi ma. Contohnya ma marartu birijalin solihin lakin tolihin. Ma marartu birijalin solihin lakin tolihin. Artinya aku tidak bertemu dengan laki-laki soleh, tapi laki-laki yang fasik. Macam-macam kata penghubung. Kata penghubung dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua bagian. Dalam setiap bagian memiliki fungsi dan ketentuan masing-masing, sehingga sahabat muslim semuanya wajib membedakan masing-masing bagian kata penghubung tersebut. Kata penghubung bayan, sama macamnya ya. Kata penghubung bayan. Kata penghubung bayan merupakan tabi dalam bentuk isim jamid. Isim jamid
Bayan tersebut memiliki fungsi menjelaskan matbu' bila mana merupakan isim ma'rifat. Tidak hanya itu, fungsi bayan juga untuk mengkhususkan matbu' bila masih berupa isim nakirah. Hukum yang ada dalam kata penghubung bayan adalah wajib lebih jelas dari matbu'nya. Bila tidak, maka dinilai sebagai tarkib badal. Selain itu, bayan harus sesuai dengan mubayyan yang berupa nakirah, muzakkar, muannas, tasniyah, i'rab, jamak dan ma'rifah. Macam yang kedua yaitu kata penghubung nasak. Nasak adalah sebuah lafaz yang saling berhubungan dan mengandung kata penghubung di dalamnya. Dalam nasak ini selalu mengandung ma'tuf alaih, tabi dan kata penghubung Arab di dalamnya. Semua komponen tersebut dijadikan sebagai rukun wajib dalam nasak. Intinya kata penghubung dalam bahasa Arab memiliki 9 macam ya. Dari ada tadi 9 huruf ya. Setiap macamnya memiliki fungsinya masing-masing, sehingga sahabat muslim semuanya wajib menghafal setiap kata penghubung yang digunakan tersebut. Selain itu, kata penghubung dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2 macam, yaitu bayan dan nasak ya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan tentang pembahasan atof ya, dari pengertian, huruf dan fungsi dan macamnya. Mungkin ya ada kurangnya atau lebihnya ya. Mungkin ada kesalahan dari bacaan saya yang masih belepotan ya, atau masih salah mengucapkan tulisan bahasa Arabnya. Mohon maaf bagi teman-teman. Mungkin penjelasan lebih baiknya mungkin kan bisa dijelaskan oleh Ustadz Kahfi ya, Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.